Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Maulana dengan NIM 4242301089. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ini ada sebuah data untuk mengetahui kepekaan dari suatu komparator elektrik dari jenis LVDT dengan dilakukan kalibrasi dengan menggunakan suatu blok ukur sebagai acuan standar panjang. Seperti yang terlihat dari data berikut, diberikan sebuah data berupa tinggi blok ukur dengan pengamatan pada voltmeter yang berupa naik dan turun. Di sini saya sudah ada data di Excel-nya. Langsung saja kita masukkan ke Minitab-nya. Kita masukkan. Nah, di sini untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih bingung kenapa pas dimasukkan ke ininya, pas mau diolah nggak muncul variabelnya, itu dikarenakan data yang terbaca masih berupa teks seperti ini. Nah, caranya ini berbeda ya antara C2 dengan C3. C2 ini hanya C2 sedangkan C3 ada T-nya. Nah, kalau ada T-nya ini data yang disajikan terbaca dalam bentuk teks. Cara untuk mengubahnya kita bisa klik kanan, terus kita pilih format column. Di sini kita pilih automatic numeric. Nah, di sini. Terus yang untuk C4 juga bisa kita ubah menjadi automatic numeric agar datanya bisa diolah. Terus untuk bagian sini kita bisa hapus, klik kanan dan delete cells. Nah, terus kita atur untuk ini namanya kita atur karena terdapat beberapa penyesuaian. Kita tulis untuk yang ini pengamatan naik dan yang ini pengamatan turun. Pengamatan pada voltmeter yang berupa turun maksudnya seperti itu. Di sini kita sudah dapat datanya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan dua cara. Untuk cara yang pertama kita menunjukkan scatter plot dari hasil ini dengan cara kita pilih graph, kita pilih scatter plot, dan di sini kita bisa pilih with regression. Nah, di sini kita langsung muncul nih variabel yang bisa kita masukkan ya. Untuk y variabelnya kita pilih pengamatan naik, kita pilih select, dan untuk variabel x-nya kita pilih tinggi blok ukurnya. Tinggal kita klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Ya, dimana datanya cukup dekat ya dengan garis linear. Nah, kita juga bisa untuk menampilkan scatter plotnya dua sekaligus. Jadi tidak harus satu-satu seperti ini. Ini kan scatter plot dari pengamatan naik. Kita juga bisa menampilkan untuk pengamatan turunnya juga. Dengan cara kita pilih graph scatter plot juga, kita pilih yang with regression and groups. Jadi di sini kita bisa menampilkan beberapa scatter plot sekaligus. Kita masukkan ulang tadi untuk variabelnya pengamatan naik dan variabel x-nya tinggi blok ukur. Dan untuk yang kedua kita pilih yang pengamatan turun dan tinggi blok ukur juga. Nah, di sini kita bisa lihat langsung muncul dua scatter plot sekaligus ya. Jadi tidak perlu menambahkannya satu-satu. Dari sini yang bisa dilihat adalah data yang tersebar antara pengamatan naik dengan pengamatan turunnya tidak jauh berbeda ya, karena nilai yang disajikan juga tidak jauh berbeda antara pengamatan naik dan pengamatan turunnya. Dan di sini untuk distribusinya sangat mendekati juga dengan nilai linear, garis linear atau garis regresinya, sehingga bisa dibilang persebarannya masih normal lah. Hanya saja di bagian akhirnya terdapat beberapa titik atau beberapa nilai yang mengalami pelebaran atau semakin menjauh dari garis linear atau garis regresinya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua, yaitu kita cari lewat start. Kita pilih regression. Di sini kita pilih regression lagi dan fit regression model. Di sini kita pilih yang naik untuk responsnya. Dan untuk continuous predictors-nya kita pilih tinggi blok ukurnya. Salah. Kita klik dulu ya, kita klik dulu untuk continuous predictors-nya, terus kita pilih tinggi blok ukur. Nah,
Dan untuk setelah itu kita pilih graph, kita uncheck yang Pareto, dan kita pilih yang 4 in 1, yang mana 4 ini kita jadikan satu. Kemudian di bagian storage, kita pilih fits dan residual. Kita oke kan, dan nah akan muncul hasil seperti ini. Di sini kita bisa lihat terdapat regression equation atau persamaan regresi dari pengamatan naik ini, yang mana persamaannya itu adalah min 4,62 ditambah 1,226 dikali tinggi blok ukur. Ini bisa dipakai untuk mengecek ya, apakah data yang ada ini emang berdistribusi normal atau enggak. Nanti kita bisa masukkan tinggi blok ukur ini ke sini. Kita bisa klik 024 ini. Nah, kita bisa hitung nanti apakah sesuai dengan yang ada di sini atau tidak. Begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat p-value dari koefisien. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka itu berarti bahwa nilai dari tinggi blok ukur ini, nilai dari blok ukurnya ini sangat memengaruhi dari pengamatan voltmeternya yang berupa naik. Dan juga kita lihat di sini dari p-value dari analisis variasi, kita bisa lihat di sini jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka itu juga mengindikasikan bahwa nilai dari blok ukurnya ini sangat memengaruhi dari pengamatan voltmeternya, pengamatan voltmeter naiknya. Nah, merujuk pada p-value koefisien dan p-value analisis variasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai dari tinggi blok ukur ini sangat signifikan mempengaruhi ya terhadap pengamatan naik ini. Nah, begitu. Terus kita bisa dilihat di sini ada R-square, RSQ atau R-square ini. R-square ini memiliki rentang dari 0 sampai hingga ke 100%, yang mana di sini kita dapat nilai 97,29%, yang mana ini berarti bahwa variasi dari blok ukur ini memiliki kontribusi terhadap pengamatan naik ini. Jadi sangat berkesinambungan ya antara nilai tinggi blok ukur dengan nilai pengamatan naiknya. Terus di sini kita bisa lihat dari gambar diagramnya. Di sini kita punya normal probability plot versus fits, histogram, dan versus order. Yang mana untuk gambar diagram dari normal probability plot ini bentuk data itu akan berbentuk normal jika persebaran datanya ini berada di sekitaran garis linear, tidak jauh-jauh dari sini. Nah, seperti yang bisa kita lihat untuk awalnya di titik ini sepertinya agak jauh ya dari garis linear, tapi lama-kelamaan akan semakin mendekati ke garis linearnya. Nah, untuk di titik sini terdapat penumpukan titik ya. Terdapat penumpukan titik hingga ke sini agak naik, tapi masih berada di sekitaran garis linearnya. Namun untuk beberapa titik terakhir terdapat perbedaan yang cukup jauh ya. Berada cukup jauh dari garis linear karena mungkin ya persebarannya emang kurang merata lah. Maksudnya kurang dekat lah dari garis ini. Terus untuk gambar yang versus fits ini mirip-mirip dengan versus orders. Untuk yang versus fits ini gambar akan memiliki bentuk normal jika titik-titik ini berada di sekitar sumbu 0. Di sini kan ada garis putus-putus nih. Nah, ini standar untuk normalnya. Jika semakin jauh dari sumbu 0, maka bentuknya akan semakin tidak normal dan polanya akan terlihat lebih acak ya. Tapi di sini seperti yang gambar sebelumnya di awal-awal dia masih agak jauh dengan sumbu 0, tapi lama-kelamaan dia akan mendekat menuju garis 0 dan berada di sekitarannya. Namun ketika berada di akhir dan nilai-nilai bagian akhir terdapat pelebaran nilai
Begitu juga dengan gambar dari versus order ini. Nah, gambar versus order ini akan memiliki bentuk yang normal atau pola yang identik apabila persebarannya berada di sekitaran sumbu 0 ini. Seperti yang bisa dilihat bahwa untuk data awalnya ini sepertinya agak jauh ya dari sumbu 0, tapi lama-kelamaan akan mendekati sumbu 0 dan berada di sekitaran dari sumbu 0 ini. Terus pada beberapa data terakhir terdapat persebaran yang agak melebar ya dari sumber 0 yang berarti ya terdapat perbedaan atau variasi lah dari sebuah data itu. Nah, jadi kesimpulan untuk praktikum ini bahwa nilai dari blok ukur ini sangat mempengaruhi terhadap pengamatan voltmeter. Nah, pengamatan voltmeter naik dan turunnya ini terdapat nilainya ini seragam ya, tidak jauh berbeda. Jadi cukup bisa diwakilkan untuk pengamatan turunnya. Nah, seperti itu. Terus untuk pertanyaan terakhir, apakah bisa jika kedua data ini digabungkan? Jadi kita hanya menghitung satu data saja, tidak perlu pengamatan naik dan pengamatan turun. Nah, tentu saja bisa ya. Jadi untuk menggabungkan kedua pengamatan ini sangat mungkin asalkan nilai antara kedua data ini tidak terlalu jauh berbeda atau seragam lah. Bisa kita lihat di sini untuk data pertama hingga data ke-10 terdapat ada yang sama nih mulai dari 10, 12, 14, 16 nih terdapat data yang sama. Jadi, bagaimana caranya kita untuk menggabungkan kedua data ini dijadikan satu? Jadi kita hanya menghitung hubungan antara nilai blok ukur dengan pengamatan voltmeter. Nah, itu. Jadi dengan cara kita menghitung rata-rata dari dua pengamatan ini, antara pengamatan naik dan pengamatan turunnya, kita hitung rata-ratanya. Kemudian dari hasil rata-rata itu kita masukkan ke perhitungannya sehingga akan muncul hasil seperti ini dari rata-rata pengamatannya. Begitu, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.